Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Januari 2024. Barusan saya hampir salah mengucapkan loh. Ini bacaan untuk karir ya, bisa juga ini untuk karir ya, disesuaikan aja. Kadang mau dia bolak-balik bacaan asmara cocoknya ke karir asmara. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman Cancer. Ini bacaan untuk tanggal 13 hingga 19 Januari 2025. Saya ulang lagi ya, mana tahu saya di awal ada salah mengucapkan tahun. Ya, semoga teman-teman Cancer dimanapun kalian berada diberkahi keberlimpahan rezeki dan juga kebahagiaan. Tentunya asmaranya bahagia ya, dan ya berhubung ini adalah bacaan asmara. Oke, untuk Ten of Swords, ini kartu pertama kamu saya ambil, dan sepertinya ada yang udah putus nih, udah berakhir hubungannya dengan pasangan, udah berpisah, atau mungkin diam-diaman ya, putus sementara, belum jelas nih kepastiannya bakalan balik lagi apa enggak. Tapi kita lihat lagi di sini. Wow, hampir sama dengan Pisces. Two of Pentacles, Four of Wands. Ada konflik. Ini masalah rumah tangga. Ada juga yang bermasalah dengan renovasi rumah, bermasalah dengan mungkin keadaan di dalam rumah. Ini bisa menjadi ilustrasi keadaan rumah tangga kamu, atau ada beberapa di antara kamu udah preparation untuk ke jenjang pernikahan, atau mungkin kamu berharap ada pernikahan, kejelasan hubungan hingga ke tahap pernikahan dengan seseorang. Kalau nggak jelas gitu-gitu aja terus hubungannya, untuk apa kayak gitu ya. Oke. Ada Three of Pentacles dan juga Ten of Wands. Seperti ada seseorang di sini yang banyak berkorban, memikul banyak beban, dan mengharapkan adanya kerjasama dari pasangan. Setidaknya, kalaupun dia tidak bisa berkontribusi secara finansial, dia bisa memberikan perhatian, pengertian gitu ya. Oke. Untuk Ten of Swords-nya, ada, langsung dia ngikut dua. The Star, Justice, dan Six of Swords. Untuk the bottom of the deck kami ada The Hangman. Ada sesuatu yang menggantung, tertunda. The Empress. Butuh kesabaran sepertinya kalau ingin bertahan di dalam hubungan ini. Ya, apalagi kalau di dalam rumah tangga ya pasti ada cobaan-cobaan di sana ya. Justru itulah diharapkan adanya kesabaran, ketabahan, dan juga keikhlasan. Ikhlas ketika kita memberi, nggak hitung-hitungan, nah ibarat gitu ya. Ada doa yang dipanjatkan, ada semacam orang ketiga di sini, tapi orang ketiga di sini bukan berarti orang lain yang merusak rumah tangga, enggak ya. Saya belum melihat itu di sini, nggak tahu nanti di deck-deck berikutnya. Ini semacam urusan-urusan legal, bisa jadi beberapa di antara kamu berurusan dengan visa, paspor, ataupun urusan pengadilan, simpan pinjam. Bisa jadi ini berurusan dengan surat-surat perceraian ya. Ada semacam orang ketiga inilah yang sebagai perantara, seperti jembatan menghubungkan kamu dengan si dia. Atau mungkin kalau ingin memperbaiki hubungan ini supaya tidak terjadi konflik terus, dibutuhkan ada orang ketiga yang menengahi. Ya, ada konflik yang membutuhkan orang ketiga sebagai penengah. Ya, ada Six of Swords. Seperti ada bentuk perjalanan, moving on. Pengen segera terbebas mungkin ya, pengen freedom, pengen adanya kebebasan. Seperti ada keinginan untuk bebas nih. Dan saya nggak ngerti kenapa ingin bebas ya. Oke. Mungkin karena hubungan yang terus-terusan konflik, atau hubungan yang nggak balance ya, nggak seimbang. Bisa jadi karena kamu yang lebih banyak berkorban, kamu yang lebih banyak memberi, atau bisa jadi tidak adanya pengertian di sana. Wow, hujannya deras banget nih. Saya baru membaca Cancer langsung hujannya deras banget. Kudu harus dibesarin suara nih. Kalau enggak bisa nggak kedengaran ya. Oke, untuk Death and Rebirth, Two of Pentacles untuk Death and, untuk Two of Pentacles-nya ada
Death and Rebirth lagi, ada Knight of Swords dan juga Three of Wands. Ada penantian, ada semacam akhir hubungan yang udah berakhir ini kayaknya ya, berurusan dengan pengadilan, surat menyurat. Tapi sepertinya terkendala dalam hal keuangan, finansial, atau bisa jadi ini mengenai hitung-hitungan harta gono gini, hitung-hitungan kewajiban, atau sedang menunggu ya, menunggu bagaimana kejelasan dari perceraian, atau menunggu adanya kejelasan suatu hubungan. Apakah ini benar-benar akan berakhir atau dipertahankan? Saya ngerasa semacam ada di sini energi yang nggak sabaran lagi. Ya, karena udah terlalu lama menunggu. Kamu sepertinya merasa udah terlalu lama nih, situasiku menggantung. Situasiku terus menunggu ketidakpastian. Oke, untuk Four of Wands-nya. Two of Wands, oke. Lompat-lompat dia ya. Ada Two of Wands, Four of Cups, dan juga The Chariot. Iya. Ada kebimbangan, dilema untuk menentukan emosi, bentuk emosional juga nggak stabil di sini. Ada perasaan yang bosan, boring, jenuh, letih lesu, pengen segala sesuatunya itu serba cepat. Kalau menikah ya udah langsung cepat lah dilaksanakan. Kalau mau cerai udah maunya langsung tuntas gitu. Kalau mau jalan-jalan ya udahlah langsung jalan-jalan. Kok banyak sekali sih aturan-aturannya, kok banyak sekali sih tahapannya. Kok harus begini dulu baru begini-begini. Ini seperti banyak komplain di sini ya. Saya ngerasa seperti ada komplain nih. Komplain ini mungkin berasal dari kamu atau dari pasangan ya. Untuk Five of Wands-nya, Five of Wands Cancer, ada Page of Pentacles, The Devil, dan juga wow, The Devil, ada The Magician. Ya, The Devil ini kalau di dunia pertaruhan ini energinya Capricorn ya. Bisa jadi kamu dealing dengan energi Capricorn, Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Taurus. Ada juga Gemini nih. Ya. Dan ini saya melihat seperti ada energi toksik. Karena di sini ada konflik, ada toksik. Dan The Devil ini artinya di sini menjadi toksik atau hal-hal negatif dari pasangan kamu yang kamu rasa udah nggak sehat, yang kamu rasa udah itu harus diakhiri. Sebenarnya ini adalah sosok yang cerdas, smart. Dia ini atraktif sih orangnya ya, berapi-api. Dan dari segi financial dia bagus, bisa gitu. Dia untuk stabilitas karir, dia akan selalu berusaha untuk mengejar mimpinya atau belajar untuk menggali skill, kemampuan dia gimana supaya dia bisa mendapatkan peluang-peluang yang mendatangkan keuntungan sama dia gitu. Dia sebenarnya tipe yang seperti itu. Cuman nggak tahu kenapa ya ada energi toksik di sini yang muncul dari decknya pasangan kamu. Ini saya letakkan energi pasangan kamu. Ini bisa jadi bukan pasangan ya, bisa jadi situasi atau kondisi yang dealing sama kamu, atau ini bisa jadi adalah kamu sendiri, tergantung, disesuaikan ya. Ada energi toksik di sini. Dan ini cenderung menimbulkan konflik. Coba kamu perhatikan di hubungan kamu apa-apa aja yang menimbulkan konflik antara kamu dengan pasangan. Nah, itu energi toksiknya yang perlu diklarifikasi, yang perlu diperjelas. Mungkin harus ada pihak ketiga nih yang memberikan keterangan, yang menjelaskan dua arah ini nih, dua arah yang selalu bertempur ini. Seperti kamu dan pasangan ini selalu beda pendapat, atau mungkin seperti ada kompetisi, bahkan di dalam hubungan pun seperti berkompetisi ya, menunjukkan siapa yang lebih jago, siapa yang lebih hebat. Ada The Hangman untuk The Bottom dan juga Two of Cups. Ada mungkin perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang nggak sehat ya. Kebiasaan atau perilaku yang nggak sehat bisa jadi dari pasangan kamu.
Misalnya menggosi, misalnya malas-malasan, atau dia suka minum-minum ya, minum-minum atau begadang atau hal-hal yang menurut kamu itu menimbulkan konflik dengan pasangan, itu energi toksik yang perlu harus sepertinya harus ada nih komunikasi. Komunikasi dua arah dan orang ketiga diperlukan untuk meluruskan permasalahan di sini. Oke? Saya buka spiritual guidance untuk Cancer. Kira-kira apa pesan spiritual guidance kamu? Nah, ini hujannya udah mulai reda lagi. Gila ya. Tiba-tiba dia zur gitu ya. Udah, sekarang udah mulai reda. Cancer. Untuk Cancer. Wow. Cancer, 2 kartu untuk Cancer. Fear begins in the head, courage does. Ya, ada rasa takut, khawatir muncul di kepala. Ini bisa jadi muncul di kepala kamu atau di kepala pasangan kamu, dan ini nggak diungkapkan gitu ya. Jadi dalam bentuk tingkah, perilaku, atau mungkin perkataan yang memicu adanya konflik antara kamu dan pasangan. Dan biasanya rasa ketakutan ini kan muncul dalam bentuk komunikasi, sikap, marah-marah atau nggak jelas gitu ya. Terakhir muncul konflik tadi. Nah, ini spiritual guidance kamu memperjelas bahwa rasa takut itu berasal dari kepala. Keraguan itu berasal dari kepala. Tapi hati kan enggak. Makanya perlu nih, kalau ada hal-hal yang membuat kamu khawatir atau pasangan kamu, coba tenangkan hati dan pikiran dulu. Bermeditasi, berdoa ya, tanyakan hati, terkoneksi dengan hati, supaya bukan kepala yang menguasai kita gitu, emosi kita. Kalau kita menyerahkan semua kekhawatiran kita ke kepala, yang ada kita pening, pusing, bawaannya mau berantem aja nanti terus sama orang lain, atau bawaannya mau emosi aja terus gitu ya. Ya kan nggak enak ya di dalam rumah tangga kita konflik atau udah muncul rasa jenuh tadi. Mungkin ini perlu kamu dengan pasangan jalan-jalan healing dulu ya, untuk meredakan, membersihkan energi-energi negatif ini. I open my heart and allow all the wonderful things to flow into my life. Aku membuka hatiku dan membiarkan hal-hal yang positif, yang luar biasa mengalir di hidupku. Iya, jangan berpikir yang negatif. Intinya itu, buka hati kamu dan biarkan hal-hal yang positif mengalir di hidup kamu. Coba rasakan dulu itu ketenangan batin tadi ya. Ketenangan batin, rasakan dulu hal-hal yang positif, yang baik. Aku cantik, aku ganteng, aku luar biasa, aku penuh dengan kasih sayang, perhatian. Hal-hal yang positif ini sangat mempengaruhi segala bentuk sikap, perkataan terhadap sekitar. Ini akan mengubah aura kita juga terhadap sekitar. Jadi energi yang kita bentuk ini tadi akan menarik energi yang serupa. Jadi kalau misalnya kita dealing dengan lingkungan yang situasinya konflik terus, awalnya memang kita nggak seperti itu. Tapi karena memang kita berada di lingkungan yang konflik ini tadi ya, negatif, kita bisa jadi ketular. Nah, sekarang yang diperlukan adalah kamu memiliki self awareness. Kamu ada kesadaran bahwa oh enggak, ini kayaknya hal negatif yang enggak baik deh. Oh, ini yang aku harus bisa batasi, aku harus jaga. Ya, gimana caranya? Self control ya, mengontrol emosi, perkataan, pikiran. Kita nggak bisa ngekontrol semua orang, pasangan kita nggak bisa kontrol ya. Tapi kita bisa ngontrol diri kita supaya nggak ada konflik. Udah biarin dulu dia merepet-merepet atau gimana mungkin ya. Setelah udah reda, kamu lihat dia udah tenang, baru mulai masukkan. Apa pandangan kamu, kenapa gitu ya kan, boleh dijelaskan supaya bisa ada komunikasi terbuka di sana. Dan kalau memang ini nggak bisa diatasi lagi dengan komunikasi yang baik-baik dengan pasangan, orang ketiga tadi nih diperlukan di hubungan ini, karena energinya driven banget. Dia tancap gas ya. Ini the cherry ini energi yang ngegas dia ya. Segala sesuatu yang
sangat sensitif sama kamu, langsung cepet nanggap, langsung cepet kebawa ke emosi, ke hati, perasaan. Saya juga ngelihat ada beberapa di antara kamu seperti dealing dengan sosial media, bisa jadi berita, bisa jadi aktivitas di sosial media. Ini hal-hal yang toksik itu tadi kudu harus bisa dilihat dengan jelas. Ada self control di sana, itu yang paling penting. Kamu bisa ngekontrol perkataan, emosi, dan pikiran di minggu ini ya. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.